Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kelihatannya banyak, tapi yang jawab salamnya masih kurang kompak. Kita tahu semua bahwa hukum membaca salam itu adalah sunnah. Akan tetapi menjawab bacaan salam adalah wajib. Kita doakan mudah-mudahan jamaah yang menjawab bacaan salam, kita doakan mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan keberkahan. Hajat-hajatnya Allah penuhi, keimanannya Allah kuatkan, aibnya Allah tutupi. Kalau dia punya hutang, mudah-mudahan segera lunas. Nah, kencengan pas hutang ya. Ini muka-muka hutang ya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pak, masih ada? Sepelit-pelitnya orang ada ketika dibacakan, disebutkan di hadapannya Nabi Muhammad, dia diam baik, kagak baca sholawat. Baca sholawat apa? Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan Allah muliakan, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya. Saya singkat saja. Yang saya hormati dan Allah muliakan yang telah disebutkan oleh Bapak Nizam. Saya hanya ingin menambahkan yang tadi tidak tersebut, yaitu yang pertama, operator sound system. Ini operator sound system sering dilupakan, padahal jasanya bukan main. Ini kalau kagak ada sound system, saya kagak kedengeran. Makanya kita doakan mudah-mudahan operator sound system disehatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya. Dan satu lagi yang tadi tidak disebut, yaitu pengatur waktu pembuka acara, MC kalau bahasa gaulnya, Sohibul Intiqal kalau bahasa Arabnya.
Kalau di saya disebutnya protokol. Apa Bu? Protokol itu obat sakit kepala? Bukan. Kalau obat sakit kepala namanya protokol. Kalau yang suka dibawa polisi namanya pistol. Kalau yang gantung di pojokan masjid, pohon. Kalau mainan ibu-ibu setiap hari, kompor. Negatif. Kompor. Yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan jamaah sekalian. Bu, ini suara saya sampai enggak Bu? Ini kejauhan, di depannya jarang, di belakangnya kompak. Yang saya sebut ibu-ibu aja. Sekian ada ibu-ibu, rame. Di mana-mana kalau pengajian ibu-ibu itu rame. Kalau bapak-bapak mah diam aja. Tapi walaupun diam ya snack habis. Ini panitia harusnya ditata ya, biar semuanya di depan, harusnya laki-laki di kanan, ibu-ibu di kiri. Ibu-ibu duduknya diatur, anak gadis yang cantik di depan, nenek-nenek di belakang. Ya, nah itu tataannya rapi itu kalau begitu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak akan panjang pembukaan karena tadi disebutkan oleh MC efisiensi waktu. Ceramah yang ideal itu bukan ceramah yang panjang lebar ngalor ngidul tanpa isi. Tapi ceramah yang ideal itu singkat, padat, penuh hikmat, melekat, dan yang paling penting pas pulang membawa lah kok berkat. Belum apa-apa udah makan aja. Ilmu yang manfaat Bu, malah berkat sih. Emang di sini kalau pulang pengajian berkat, dapat berkat gak di sini? Kalau di sana mah Bu, di Cianjur biasanya dibagi berkat. Berkat yang paling banyak itu biasanya kiai atau mubalik, berkatnya paling banyak biasanya. Di sini biasa nggak kalau begitu? Biasa. Kalau di sini nggak biasa, ya dibiasain, harus begitu. Baik, saya langsung saja ya Bu ya, ngikutin tema yang ditulis di belakang. Temanya yaitu mari kita tingkatkan kualitas sholat, jaga ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Temanya mari kita tingkatkan kualitas sholat dan jaga ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Pak, Bu, kalau kita ngomongin sholat, inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah sholat. Orang yang rajin atau orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, disadari atau tidak, walaupun dia tidak mengadakan acara yang ramai, walaupun dia tidak membuat panggung, manggil kiai, manggil tim hadroh dan sebagainya, maka dia sudah memperingati Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena inti daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat. Operator. Karena inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah sholat. Bahkan sebaliknya, ketika orang meramaikan acara, membuat acara yang meriah, panggung dia buat, sound system dia pasang, kiai jauh-jauh dia panggil, jamaah dia undang, tujuannya untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Tapi karena dia sibuk menyiapkan acara tersebut sampai dia meninggalkan salat, maka dia adalah orang yang ingkar atas Isra wal Mi'raj. Jadi gitu Bu, jangan sampai kita karena sibuk ngadain acara Isra wal Mi'raj tapi sholatnya terlewat.
Kenapa? Karena yang tadi inti daripada Isra wal Mi'raj adalah pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Apa kedudukan sholat? Muhul ibadah, inti daripada ibadah di dalam Islam. Di dalam hadis Rasul mengatakan awwal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan dari setiap hamba yang kelak di yaumil qiyamah akan pertama kali Allah hisab, pertama kali Allah perhitungkan, salatuhu adalah salatnya. Di dalam satu riwayat disebutkan in salahat salahat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Jika sholatnya ternyata beres, sholatnya rapi, sholatnya diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lainnya pun mengikuti. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasadat sa'iru amali kulli. Ketika sholatnya tidak diterima oleh Allah, salatnya rusak, salatnya ditolak oleh Allah, fasadat sa'iru amali kulli, maka rusaklah, ditolaklah, tidak diterimalah amalan-amalan yang lainnya. Maka penting kita perhatikan sholat. Nih, istimewanya sholat. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Makna paling dicintai dalam satu riwayat, ayyul a'mali afdalu ilallah indallah. Amalan apa yang lebih utama di sisi Allah? Makna afdalu dan makna ahabbu di situ artinya amalan tersebut ketika diamalkan oleh seorang hamba maka memiliki nilai luar biasa di sisi Allah. Pahalanya lebih daripada amalan-amalan yang lainnya. Ibnu Mas'ud nanya, apa sih ya Rasul amalan yang istimewa di sisi Allah yang memiliki nilai pahala yang lebih daripada amalan-amalan yang lainnya? Rasul mengatakan yang pertama, as-sholatu ala waqti. Sholat dilaksanakan pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Jangan ada istilah tanggung. Lagi sholat, lagi nonton di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib nanggung belum iklan nih, belum iklan. Sinetron apa itu? Pak, maghrib Pak, nanggung, persib. Ada istilah nanggung. Sampai sholat tuh diintip. Kalau lagi sinetron diintip. Pas begitu iklan, lari ke dapur. Wudhu langsung di kamar mandi. Pas datang ke tengah rumah, iklan udah selesai, gak sholat, langsung nonton lagi. Pas begitu sholat, akhirnya sholat. Pas begitu iklan, sholat di depan TV sholatnya. Ngadep ke kiblat, TV di belakang, meletet aja ke belakang. Ada yang kayak gitu Pak. Di Amerika mah ibu-ibu sholatnya kayak gitu. Gimana? Di Amerika. Atau bapak-bapak lihat bola. As-sholatu ala waktiha, kata Nabi. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah, yang memiliki nilai keistimewaan di sisi Allah dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya, di antaranya adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kalau bisa, apa Bu? Kalau bisa, apa Pak? Kalau harus bisa. Kalau bisa, harus bisa. Sholatnya berjamaah. Apa? Sholatnya berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah fardhu ain.
Yang jelas sholat 5 waktu sebisa mungkin kerjakan secara Apa istimewanya sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Izin duduk ya, karena disiapin kursi. Ini bukan apa-apa kalau saya ceramah sambil duduk, karena kalau berdiri kan pegel. Kedua, waktu dulu saya mondok di Cianjur, rumah saya di Sukabumi. Saya berangkat dari rumah ke Cianjur ke pondok, biasanya naik bis. Saya lihat di bis ternyata yang berdiri sama yang duduk ongkosnya beda, mahalan yang duduk. Ini bukan dalam rangka nyindir panitia, enggak. Saya diundang ceramah di mana-mana, gak pernah saya mikirin transport, gak pernah saya mikirin amplop. Saya mau terima jadi yang mikirin panitia. Ya, bercanda. Ikhlas insyaallah. Iya, ikhlas. Nih, keistimewaan sholat berjamaah jika dibanding dengan sholat sendirian, kata Nabi, sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajah. Keutamaan keistimewaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian adalah 1 berbanding 27 derajat. Artinya apa? Ketika kita sholat sendirian, maka nilainya 1 di hadapan Allah. Itu pun kalau sholatnya khusyuk. Karena sholat yang diterima di hadapan Allah adalah yang khusyuk. Atau pas ketika kita khusyuknya di mana? Kalau bapak sholat maghrib 3 rakaat sendirian, khusyuknya pas takbir, sisanya kagak khusyuk, maka yang diterima oleh Allah adalah takbirnya. Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Khusyuk biasanya ya kalau takbir. Allahu Akbar. Mulut Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar. Semua terlihat. Bahkan nyari HP kesana kemari kagak ketemu. Pas sholat malah ingat, oh iya ya, HP tadi di kamar mandi ketinggalan. Uniknya kita gitu tuh. Ibu-ibu nyari jarum pentul, dicari kemana-kemana, kagak ketemu. Pas begitu sholat ingat, oh iya tadi di atas kulkas. Jadi sholatnya kita tuh, khusyuknya kita yang tadinya gak ingat malah jadi ingat. Harusnya yang tadinya ingat malah tidak diingat. Nah kalau kita khusyuk dari awal sampai akhir, nilainya 1 di hadapan Allah. Kalau sholatnya sendiri, beda lagi kalau sholat berjamaah. Bisab'in wa isrina darajah min sholatil fardhi. 20 derajat jika dibandingkan dengan sholat sendiri, sholat berjamaah. Makanya istimewa. Saat gimana kalau saya sholat berjamaahnya di rumah dengan istri? Apakah lebih utama di masjid atau di rumah? Di dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan, sholat jamaahnya seorang suami dengan istri di rumah itu belum memenuhi sunnah muakkadah atau belum memenuhi hukum fardu kifayah, kecuali kalau istrinya di rumah ditinggal tidak bisa sholat berjamaah. Jadi gak cukup gini nih, bapak punya istri di rumah. Kalau bapak sholat ke masjid, istri bapak tidak bisa berjamaah karena di rumah kagak ada temennya, cuma sendirian. Maka bapak sholat berjamaahnya lebih utama di rumah kalau seperti itu. Tapi gimana kalau di rumah istri ada teman untuk sholat berjamaah? Istri ada adiknya, istri ada anaknya, bisa sholat berjamaah dengan anaknya yang perempuan atau dengan ibunya, maka bapak lebih utama sholat berjamaah di masjid. Tapi istri saya di rumah sendirian, ya cari temennya. Tapi kan ibu mertua jauh, ada ipar udah punya suami, ya tambahin istrinya supaya istri bisa berjamaah di rumah. Tapi seutama-utamanya sholat seorang laki-laki adalah di masjid.
La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Lamnya lil tamal. Tidak sempurna sholatnya seorang laki-laki yang rumahnya bertetangga atau berdekatan dengan masjid illa fil masjid, kecuali harus di masjid. Nih sebagai hasil Isra Mi'raj, ramaikan sholat berjamaah. Ini di sini kalau sholat berjamaah rame seperti ini apa enggak nih? Hah? Rame apa enggak? Kalau sholat maghrib berapa baris? 3 baris. Sholat isya 2 baris. Sholat subuh 2 orang berbaris, 1 imam 1 makmum. Padahal keistimewaan sholat berjamaah. Saat gimana kalau sholat berjamaah saya gak khusyuk? Sekalipun sholatnya tidak khusyuk, maka ada yang disebut ketika, menurut sebagian ulama, ketika sholat berjamaah imam tidak khusyuk tapi makmum ada yang khusyuk, maka sholat rombongan jamaah tersebut yang tidak khusyuk tertolong oleh kehusuan orang yang khusyuk tadi. Kalau ada 40 orang yang berjamaah, 39 kagak khusyuk, yang 1 khusyuk, maka kehusuan yang 39 menurut sebagian ulama tertolong oleh khusyuknya seseorang. Itu untungnya berjamaah. Saat bacaannya gimana? Kalau makmum bacaannya kurang bagus, Fatihahnya tidak sah, tapi imamnya bagus, maka bacaan makmum tertolong oleh bagusnya bacaan imam. Luar biasa salat berjamaah, saling menolong. Makanya yang ditunjuk jadi imam harus orang alim, orang yang ngerti syarat sah sholat, orang yang ngerti rukun sholat, orang yang ngerti pembatalan sholat, bukan siapa orang yang pertama tinggal di situ. Kan kadang ego-egoan di masjid. Ngapain sih itu orang baru jadi imam? Gua aja yang udah lama di sini kagak jadi imam. Bung, ukurannya bukan siapa yang duluan, tapi alim kagak, ngerti kagak. Mana rukun sholat, mana syarat sah sholat, apa pembatalan sholat, ngerti apa kagak? Kalau ngerti, ya silahkan jadi imam. Kalau kagak ngerti, ya jangan coba-coba. Kenapa? Karena imam menanggung bacaan makmum. Jadi imam tuh jangan sembarangan. Cari yang alim, yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Ini mah imam itu mulu, udah membacaannya kurang bagus. Ini dampak daripada yang ngerti tidak mau maju, yang kagak ngerti kagak nyadar diri, pengennya dihormat jadi imam, udah jelas dia kagak beres, masih aja maksain jadi imam. Giliran ada ustadz, giliran ada orang yang ngerti, kagak dikasih kesempatan, rusak sholatnya. Yang imam, orang yang paling alim, maju ke depan. Yang hafalannya banyak, ini mah sampai tahu kalau ketemu ustadz kuliah, ustadz kulhu. Karena kalau sholat bacanya cuma 2, kalau gak kuliah, giliran sholat anak di belakang alaihim waladdallin rabbikirli amin. Kata anak-anak yang di belakang, bro pasti kuliah. Kata yang satu, kulhu, sekarang jadwal kuliah. Anak kecil berantem di belakang karena imamnya yang dibaca cuma kuliah sama kulhu. Kata imam, wah bahaya, anak-anak di belakang berantem. Udah, tindakan penyelamatan, ganti surat. Ingat surat pendek tapi kurang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bro, baru nih. Kayaknya baru rilis nih. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ketiga lupa karena jarang dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Muter aja inna di situ. Kata anak-anak di belakang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar sahabat.
Itu akibat imam bacaannya itu mulu. Ya, makanya cari imam yang bacanya banyak. Kan salah mental jadi imam tuh kalau kurang kuat grogi, surat yang tadinya hafal jadi lupa. Baca Al-Kafirun kagak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la. Ujung-ujungnya lakum dinukum walad dhalin. Muter, grogi jadi imam kalau jamaahnya banyak. Baca surat asing coba yang gampang keliru. Waktu ini ketuker sama wal asri. Waktu ini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua surat sekaligus. Gimana kalau baca suratnya yang panjang tapi kagak kelar? Kan ada tuh orang sok-sokan sholat maghrib bacanya Al-Baqarah tapi kagak selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahnya disir. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Rakaat kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pernah nemu imam kayak gitu? Salat rakaat pertama, rakaat kedua bacanya ngambil petikan 1 atau 3 ayat dari surah yang panjang. Di rakaat kedua ganti surah lagi, kagak ada yang kelar. Menurut fikih hukumnya makruh. Apa hukumnya? Lebih utama baca surat yang pendek tapi kelar. Gimana kalau deres? Kalau deres lain lagi. Kalau deres rutin. Salat maghrib Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 7. Rakaat kedua Al-Baqarah lanjut ayat 8 sampai ayat 15. Isya rakaat pertama ayat 16 sampai 20. Rakaat keduanya nyambung terus. Itu tadarus deres. Boleh kalau seperti itu. Jadi jangan gaya-gayaan. Jangan gaya-gayaan. Lebih utama baca surah yang pendek tapi selesai. Sok-sokan ya. Sok-sokan. Apalagi kalau salat tarawih. Salat tarawih dicarinya itu sholat tarawih yang cepat sama yang singkat. Tarawih di mana? Di Ar-Rahman. Berapa rakaat di sana? 23. 23. Suratnya apa? Biasa, Al-Hakumut sampai wal asri. Al-Hakumut, iya sampai kulhu, falak binas. Rakaat keduanya kulhu dibulak-balik. Secara fikih itu makruh, Pak. Baca surah dibulak-balik begitu makruh. Yang utama ya nyambung. Itu pentingnya, makanya imam bacaannya hafalannya banyak. Jangan cuma itu aja. Yang tadi fakul ya fakul. Dan heran saya, Pak, tarawih itu disebutnya sholat istirahat tarawih, Pak. Sholat santai, sholat tenang. Di kita malah sholat tarawih itu jadi ajang kompetisi sholat. Mana yang imamnya paling cepat, bacaannya paling cepat, itu yang paling banyak jamaahnya. Salat tarawih di mana? Di Ar-Rahman. Siapa imamnya? Ustaz Hanafi. Wah, Ustaz Hanafi mah Bismillahirrahmanirrahim. Lama itu lama. 8 rakaat bubar. Biasanya ada tuh jamaah tarawih setengah main. Ada nggak di sini jamaah setengah main? Ya gak apa-apa, gak apa-apa. 8 rakaat dia pulang duluan.
bilangnya sunnah 8 rakaat. Ngomong aja males. Yang sunnah 8 rakaat itu surahnya panjang-panjang. Udah 8 rakaat, surahnya Al-Hakumut sama Wal Asri dibulak-balik. Ke sana kagak masuk, ke sini kagak masuk. Tapi di sini mah insya Allah tarawihnya aman. Aman. Gitu. Sholat berjamaah tuh yang tadi. Terus, maka kalau imam kagak khusyuk, makmum kagak khusyuk, apakah masih tertolong sholatnya? Asal barisannya lurus, masih tertolong oleh lurusnya barisan. Gitu. Makanya kan kalau sholat itu barisannya imam biasanya teriak di depan. Ada yang pakai bahasa Arab. Sawu sufu pakum. Kalau yang ngerti mah rapet. Kalau yang kagak ngerti, apaan sih? Imam bijaksana lah, kita bukan di Arab. Pakai bahasa Indonesia aja. Silahkan luruskan dan rapatkan barisannya. Gitu. Luruskan dan rapatkan barisannya. Itu lebih utama. Ini sosokan bahasa Arab. Sawu sufu pakum. Jamaahnya kagak ngerti bahasa Arab. Sawu sufu pakum. Sunnah, rapatkan barisannya, luruskan dan rapatkan barisannya. Maaf. Kalau kita sering menemukan orang sholat ngejar kaki orang lain. Saya pernah tuh nemu, saya sholat begini, dia di sini, kakinya dirapetin begini. Saya geser, akhirnya kesel diinjek sama saya. Itu sunnah. Tapi yang sunnah rapat itu bukan kakinya. Baca. Yang sunnah rapat itu adalah bahu dengan bahu. Rapatkan bahunya. Karena ketika bahunya rapat, otomatis barisannya pun rapat. Tapi kalau kakinya yang rapat, badannya tetap renggang. Sholat sampai ngangkang. Begini ngejar kaki kiri kanan. Yang ini geser, dia geser lagi. Akhirnya sampai ke bawah. Ada orang sholat kayak begitu. Itu keistimewaan sholat berjamaah. Makanya di barisan pun diatur kalau sholat berjamaah. Yang berdiri di depan, di belakang imam, diusahakan orang yang ngerti sholat. Maksud yang ngerti sholat itu yang ngerti syarat sah, rukun dan pembatalan sholat. Kenapa? Karena orang yang berdiri di belakang imam adalah pemain cadangan, pengganti daripada imam. Gitu. Barisan pertama yang lurus di depan di belakang imam adalah orang yang paham. Ketika imamnya batal sholatnya, dipikirkan disebutkan imam satu yang mengganti adalah orang yang berada persis di belakang imam. Kalau enggak, orang yang ditunjuk oleh imam yang batal. Saya imam, pas lagi sholat kentut, sadar diri kalau sholatnya batal, mundur. Imamnya langsung balik badan, langsung tunjuk, lu maju. Tapi jangan ngomong, oke, gue maju, batal sholatnya. Sholat ngomong, coba. Ada sholat sambil ngobrol ya. Sholat sambil ngobrol, itu mah anak-anak lah. Anak-anak, sholat bertiga, yang berempat, imam di depan, yang belakang. Itu apa tuh? Lalu ngomong, batal lu. Lalu juga itu ngomong. Kata yang satu, untung gua kagak ikutan, sama aja itu mah batal semuanya. Gitu. Yang di belakang imam usahakan orang yang ngerti fikih, yang alim, yang ngerti mana syarat sah sholat, rukun sholat, pembatalan sholat. Karena ketika imamnya batal, maka dia yang paling mudah untuk maju ke depan, melangkah ke depan. Lanjutkan. Jangan ini mah yang ngerti di belakang, yang kagak ngerti di depan. Barisan paling depan orang yang sama sekali kagak ngerti fikih, orang yang sama sekali kagak bisa baca. Umi disebutnya. Yang ngerti di belakang, yang umi di depan. Secara fikih sholatnya yang qari, yang ahli dalam bacaan, bermakmum pada orang yang umi, yang tidak bisa baca dan tulis atau tidak bisa baca Al-Quran, batal sholatnya yang belakang. Gitu. Makanya kalau yang ngerti majulah, tahu diri, yang ngerti maju. Gitu. Atau yang pengganti imam itu selain yang ditunjuk, siapapun yang dia mampu menjadi imam. Makanya yang merasa mampu
di barisan depan. Anak-anak gimana? Barisan belakang. Anak-anak barisan belakang. Cuma kita sering salah. Anak-anak ikut sholat berjamaah diusir. Berisik lu kalau ke masjid, pulang sono. Akhirnya anak-anak pas dewasa kagak mau ke masjid. Harusnya bukan begitu. Kalau anak-anak masuk ke masjid jangan dilarang, tapi dibina. Bagaimana cara ngebinanya? Bapaknya ikut ke masjid, pegang anaknya, tapi jangan di barisan depan, barisan belakang. Lu diem di sini toh, jangan lari kemana-mana. Sholat di situ. Itu sholat berjamaah. Lanjut yang tadi. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Yang pertama kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Oh, udah jam 10:30. Lanjut. Siapa juga yang mau berhenti? Belum dikasih. Astagfirullah. Yang kedua, summa ayyun ya Rasul, apalagi ya Rasul amalan yang lebih dicintai atau yang memiliki nilai istimewa di sisi Allah? Kata Rasul, birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Noh, derajatnya. Yang pertama sholat, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang disebut dengan orang tua itu ada 3. 1, man waladaka, orang yang menjadi wasilah lahirnya kita ke dunia, emak dan bapak kita. Kedua, man zawajaka, orang yang menikahkan kita. Siapa? Mertua, emak dan bapak mertua. Yang ketiga, man allamaka, orang yang mengajarkan kita ilmu yang disebut dengan guru. Itu 3 orang tua. Bahkan emak dan bapak pun kan dibedakan derajatnya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang lebih hak aku perlakukan dengan baik? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Summa abuka, baru bapakmu. Ibu, baru ibu. Disebut 3 kali, bapak 1. Berarti bapak cukup 1, kalau ibu harus. Astagfirullah. Bukan seperti itu maksudnya. Derajat ibu lebih mulia dibanding dengan derajat ibu-ibu tuh diangkat loh derajatnya di Islam. Baginda Rasul mengatakan seperti itu. Ibu itu tingkatannya lebih 3 tingkat lebih mulia dibanding dengan bapak. Kenapa? Karena pengorbanan ibu lebih besar daripada pengorbanan bapak. Coba pengorbanan ibu kepada seorang anak dimulai sejak anak di dalam kandungan, pas hari pertama kehamilan. Disebutnya apa tuh kalau bulan pertama kehamilan tuh? Ngidam. Orang ngidam repot apa enggak? Selain repot ngerepotin enggak? Selain repot ngerepot. Kan orang ngidam tuh biasanya aneh-aneh ya. Orang ngidam itu gak bisa nyebut B, gak bisa nyebut A, bisanya O doang. Ke dapur, O. Kamar mandi, O. Bahkan ada orang ngidam kagak mau makan. Dikasih nasi, bau. Dikasih kue, bau. Dikasih buah-buahan, bau. Dikasih duit, mau. Uniknya di situ tuh. Belum ada saya lihat perempuan yang lagi ngidam gak mau duit, itu belum ada itu ya. Giliran dikasih mani kue mau, gak mau, kenapa? Bau. Nasi bau, buah-buahan bau. Ini bapak baru gajian mau. Itu ngidam tuh. Ngidam kucing loh kata, ngidam kucing ya. Ngidam. Makin lama makin gede kan. 4 bulan mulai gerak, 7 bulan mulai terlihat, 9 bulan udah kagak jelas bentuknya. Berat bu? Berat. Bu, kalau hamil berat apa enggak? Kenapa kagak disimpan dibawa terus? Berat. Orang hamil 9 bulan bentuknya udah kagak karuan.
Dilihat dari belakang kagak jelas, di depan kagak jelas. Dan kasihan kalau lagi tidur, tengkurap jadi perahu, telentang ngap, miring ngagayot. Orang hamil 9 bulan, dari rumah mau ke dapur, pantat masih di tengah rumah, perut udah ada di pintu. Repot. Itu pengorbanan ibu tuh. Apalagi pas melahirkan, ya Allah ya Rob. Pas begitu melahirkan, nangis saya Pak, Bu. Pas ngelihat istri melahirkan tuh nangis. Dari situ saya nekat, ya Allah, gak bakalan saya kubur istri saya kalau belum mati. Lah iya, emang salah. Kasihan pas ngelahirin, Bu. Ibu ngelahirin sakit apa enggak, Bu? Sakit. Anak berapa? Bilangnya ngelahirin sakit, anak 5. Sakit tapi doyan. Pas lahiran sakit Pak. Ngelahirin, ya Allah. Bapaknya gimana pas ibu lahiran? Bapaknya panik, tapi sambil ngerokok bolak-balik. Paniknya bapak-bapak begitu. Ibunya teriak di kamar, Pak, bantu. Pas ngerokok kebalik lagi, oh kumisnya kebakar. Ya Allah. Itu ngelahirin tuh. Selesai melahirkan, dikira penderitaan akan selesai, sampai situ ternyata belum. Selesai melahirkan, 2 tahun lamanya menyusui. Kan gitu ya Bu ya? Bapak-bapak mah punya bayi, bapak baca tengah malam, bayinya nangis, bapak baca antang aja. Ibu-ibu bangun, lagi tidur nyenyak, langsung, oh si dede haus, diambil, dikasih susu. Setelah dikasih susu ternyata masih nangis, oh salah Pak, nyusu anaknya kagak. Kembali, saking ngantuknya salah ambil, kalau bapaknya yang disuruh nyusu. Itu kan bedanya anak laki sama anak cewek itu gitu. Kalau anak cewek nyusunya itu 2 tahun berhenti. Kalau anak laki mah sampai tua masih aja. Bedanya anak cewek sama anak cowok begitu tuh. Nyusuin, selesai disusuin, tidur lagi, nangis lagi. Kenapa lagi? Ternyata dipegang basah, ngompol, bangun, gantiin popok. Dulu mah belum ada pampers, sekarang mah ada pampers. Popok. Kadang lagi makan enak-enak, anaknya gitu kan. Di sini bahasanya apa? Kalau di sana mah mobol. Bukan mobol. Ngising. Bahasa Bogor ngising. Di mana? Dicebokin dulu. Gak nyadar kan pas dicebokin ternyata ada yang nyelip di kuku. Pas nyuapin nasi tuh, kok ini ikan aromanya beda ya? Nah, ibu-ibu begitu ya? Gitu, ibu-ibu tuh. Makanya wajar derajat ibu lebih tinggi dibanding. Dari segi kasih sayang pun begitu Pak. Kasih sayang seorang ibu kepada anak lebih besar jika dibandingkan dengan kasih sayang seorang ayah kepada anak. Bu, ibu sayang nggak ke anak? Ke suami sayang nggak? Lebih sayang mana ke ibu sama ke anak sama ke suami? Ke anak. Kalau bapak-bapak kebalik, lebih sayang ke istri daripada ke anak. Ya Pak, bapak sayang sama istri Pak? Sayang nggak? Oh, Bu udah gak sayang. Bapak-bapak sayang sama istri? Sama anak sayang? Lebih besar mana sayangnya kepada istri sama anak? Lebih sayang ke istri daripada ke anak. Lah, mana buktinya standar? Ayo kita buktiin. Ibu-ibu lebih sayang ke anak daripada ke suami. Pagi hari ibu bangun tidur, lagi rapi-rapi tempat tidur, pasti pegang kasur basah. Pas dicek ternyata dede bayi yang kecil ngompol. Ibu marah apa enggak? Enggak, malah ditimang. Wih, si bayi, si cantik, si ganteng. Ngomongnya jadi cadel. Hoboy. Ibu-ibu kan kalau ngomong sama anak kecil, yang ngomongnya lancar jadi cadel Pak. Yang uniknya ibu-ibu kalau lagi nimang bayi, lupa itu siapa.
Anak siapa? Kata anaknya, ya anak lu lah, masa anak siapa gitu. Lupa. Pas dicek dia kagak marah. Besoknya ibu bangun tidur, lagi rapi-rapi kasur basah. Pas dicek anak yang kecil kagak ngompol, ternyata yang ngompol suami. Dimarahin apa enggak? Apa ditimang kayak tadi? Ih, ganteng nongol. Kumisnya dijiwir, kagak lah. Ditendang. Oh, kan? Itu tandanya ibu lebih sayang sama anak daripada sama suami. Di jalan, ibu mau ke pasar gendong bayi, naik angkot atau naik grab. Di mobil bayinya nangis. Oh haus pengen nyusu. Malu apa enggak? Malu nomor sekian. Dibuka tutup pakai kerudung langsung dikasih nyusu. Besoknya jalan sama bapak, di tengah jalan bapaknya berbisik, mah pengen nyusu, dikasih apa kagak? Wah, digampar, gak tau malu tengah jalan. Itu kalau ibu-ibu tuh lebih sayang ke anak daripada ke suami. Beda lagi kalau suami lebih sayang ke istri daripada ke bohong, saya lebih sayang ke anak daripada ke suami, bohong. Mana buktinya? Yuk kita buktiin. Bapak lagi nimang anak yang kecil di depan rumah. Nang ning nang ning nang ning no nang ning nang ning no. Ada yang boleh nang ning ning nang. Oh, nang. Ditimbang anaknya. Datang tetangga, "Pak, ini anaknya." Iya ya Allah, lucu banget ya, cantik. Dipeluk, dicium anak kita. Marah apa kagak? Kagak. Besoknya lagi ngobrol sama istri depan rumah, tetangga datang, "Bapak, ini istrinya." "Iya ya Allah, cantik banget." Dipeluk, dicium istrinya. Marah apa kagak? Perang dunia. Itu tandanya kalau bapak-bapak lebih sayang kepada istri daripada kepada itu. Nah, amalan yang kedua kata Rasul, birrul walidain. Amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang. Bagaimana cara berbuat baiknya? Kalau orang tua kita masih hidup, senangkan dia, bahagiakan dia, hormati dia. Jangan sekali-kali kita menyakiti, apalagi menyinggung perasaannya. Terlebih seorang ibu. Doa yang paling mustajab adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Bahkan jangankan doanya, omongannya pun kalau seorang ibu kepada anak menjadi doa. Makanya ibu jangan sekate-kate kalau sama anak. Anak susah diatur, dasar anak bandel, anak setan lu. Kata anaknya kan emak, ibunya berarti emak setan. Jangan bu. Kita nyebut bandel sama anak kita, jangan salah kalau nanti anak kita jadi bandel beneran. Kita bilang ke anak, dasar anak susah diatur. Kan ibu-ibu kadang keceplosan ya. Kadang apa sering itu? Sering keceplosan. Jangan, tahan. Berkata yang baik. Anak kita susah diatur, bilang, "Ih, dasar si anak soleh, si anak nurut." Insya Allah nanti di akhir-akhir anaknya bakalan nurut, bakalan soleh. Tapi kalau anak susah diatur, kita bilang anak bandel, anak nakal. Jangan salah kalau sampai nanti anaknya gak bisa dibenerin lagi. Anaknya benar-benar nakal, anaknya benar-benar susah diatur. Karena omongan seorang ibu adalah doa. Tapi Ustaz, anak zaman sekarang tuh bandelnya bukan main. Ya, itu bahasa kita tuh. Apa-apa tuh disebut anak sekarang. Anak sekarang mah beda sama anak zaman dulu. Gak boleh bu. Beda zaman lah, zaman dulu sama zaman sekarang. Lagian kalau dibanding-bandingkan anak zaman dulu sama anak zaman sekarang, bandelan anak zaman dulu bu daripada anak zaman sekarang. Firaun anak zaman kapan itu Firaun? Anak zaman Abu Jahal. Anaknya zaman kapan itu Abu Jahal? Anak zaman dulu. Sebandel-bandelnya anak zaman sekarang kagak ada yang ngaku Tuhan kayak Firaun. Iya. Makanya lebih bandel anak zaman dulu. Dan jangan suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tong, lu mah gitu aja hidupnya. Lo lihat anak tetangga seumuran lu udah punya mobil, seumuran lu udah punya kerja.
Itu anak Bu dibanding-bandingkan begitu bukan termotivasi Bu, malah tertekan. Bukannya timbul semangat malah jadi males. Makanya jangan membanding-bandingkan anak. Kita aja orang tua kagak mau kan dibanding-bandingkan. Kata kita ke anak kita, no lihat anak tetangga seumuran kamu udah bisa ini, udah bisa itu. Coba kalau dibalikin sama anak, Pak, no Pak Jokowi seumuran jadi bapak udah jadi presiden, lah bapak kok kagak? Kalau dibalikin gitu gimana kan? Kata emaknya, tong no lihat anak kita, anak tetangga mah udah bisa, lu gini aja. Kalau anak kita balikin, mak tuh, empok anu seumuran dengan emak, udah meninggal, lama masih hidup aja sih. Dibandingin gitu mah, apa enggak? Jangan dibanding-banding. Nah, cara berbakti kepada kedua orang tua kalau masih hidup, hormati, sayangi. Hormati dan sayangi. Taati selama perintahnya, tidak bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita menyinggung perasaannya. Jangankan dengan kalimat-kalimat yang kotor, satu kata aja di dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma mengatakan itu maknanya kata sanggahan. Kata sanggahan sudah tidak boleh, apalagi sampai melukai kedua hati orang tua. Kalau orang tua udah gak ada, gimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Ada sahabat bertanya, ya Rasul, orang tuaku sudah gak ada, apakah masih bisa aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Ya, kata Rasul. Bagaimana ya Rasul? Satu, bersedekah atas nama orang tuamu. Kalau enggak, doakan kedua orang tuamu. Kalau enggak, apa yang pernah diucapkan janji oleh orang tuamu dan belum terpenuhi, kau penuhi. Atau menjalin silaturahmi dengan orang yang dulu memutuskan silaturahmi dengan orang tua kita. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Yang terakhir, summa ayun ya Rasul, apalagi amalan yang memiliki nilai istimewa di sisi Allah? Kata Rasul, summal jihadu fi sabilillah. Baru jihad fi sabilillah. Tapi makna jihad di zaman dulu dengan makna jihad di zaman sekarang tentu berbeda. Kalau di zaman dulu berjihad itu dengan mengangkat senjata berperang melawan kafir, kalau sekarang jihadnya beda, yaitu dengan memperlihatkan nilai-nilai mulia ajaran Islam dengan berakhlakul karimah. Itu jihad fisabilillah. Wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kita miliki dan dengan diri atau jiwa raga yang kita miliki. Dengan jiwa raga berbuat baik, memberikan contoh, menampilkan akhlakul karimah di hadapan non-muslim. Kita bilang, nih begini nih pribadi orang Islam, begini nih cara berekonomi orang Islam, begini nih cara bermasyarakatnya orang Islam. Itu jihad fisabilillah. Atau dengan harta kita melihat masjid belum selesai, kita bangun, kita bantu. Madrasah kita bangun. Janda berkeliaran, kita bantu. Kita bantu. Nah, itu jihad fisabilillah. Itu 3 ya Bu ya. 1, sholat tepat waktu. 2, berbuat baik kepada kedua orang. 3, jihad fisabilillah. Kira-kira setelah saya jelaskan yang 3 tadi, Ibu paham apa enggak Bu? Paham. Nih Bu, rumusan ceramah saya, kalau jamaahnya sudah paham, gak usah dilanjutin. Karena kalau dilanjutin takutnya jadi makanya saya pastiin, Ibu paham apa enggak? Enggak. Nah, rumusan kedua saya, kalau ceramah udah lama, jamaahnya masih belum paham, jangan diterusin. Karena kalau diterusin pun percuma. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia pengurus Masjid Ar-Rahman yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir dan berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, yaitu penceramah Ustadz Ahmad Sobari SPDI dan
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan inti dari ceramah malam hari ini yaitu kita meningkatkan kualitas terutama dalam ibadah sholat, di mana yang beliau sampaikan adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati sholat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu acara terakhir, di mana acara terakhir ini adalah doa penutup, yang insya Allah doa penutup ini insya Allah oleh Bapak Ustadz Ahmad dari pimpinan Pondok Pesantren Nusantara. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca satu Fatihah qabla doa dengan niat semoga pertemuan ini menjadi rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah kabul hajat doa kita, Allah jadikan keturunan kita shalih terus salihah, amin Allahumma ya rabbal. Al-Fatihah al-Hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'budi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tadhur biha jami'is sayyi'at wa tarfuna innaka 'ala darajat wa tuballighna bi aqsal khayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفيها وذل الأسر بيدها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح للأطلق الخاتم لما سبق ناشر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولدينا وارحمنا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا سهل أمورنا وأمور والدينا وشيخنا وأمور بلدنا هذا إندونيسيا وأمور من أهل هذه القرية ببركة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akhirnya setelah dibacakannya doa penutup, maka acara perayaan Isra Mi'raj kali ini yang telah diselenggarakan selesai pada hari ini, dan mudah-mudahan kami dari panitia
mengucapkan mohon maaf apabila dalam segi penyambutan maupun segi hidangan dan tempat ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami mohon dimaafkan dengan pintu yang seluas-luasnya. Kemudian mudah-mudahan acara dari malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah akan menjadi bekal kita kelak di yaumil akhir. Dari kami ucapkan burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempat doang. Dan rakus tuh. Ayo berempat.